Sepekan sudah pembatasan sosial berskala besar atau PSBB diberlakukan di Surabaya, Gresik, dan Sidoarjo. Sejumlah pelanggaran masih terjadi. Pemerintah berulang kali meminta agar masyarakat mentaati aturan yang sudah dibuat. Di sisi lain, kritik dilayangkan kepada pemerintah yang terlalu lambat memenuhi hak-hak masyarakat. Pembatasan sosial berskala besar atau PSBB di Surabaya Raya sudah berlangsung sepekan. Hal yang paling tampak selama satu pekan sosialisasi dan pemberlakuan PSBB, angka warga terkonfirmasi positif COVID-19 malah meningkat. Angka peningkatan ini terutama terjadi di Surabaya. Dari 392 kasus positif di awal sosialisasi PSBB, melonjak menjadi 569 kasus di tanggal 5 Mei. Nah, yang penting kami laporkan di sini bahwa confirm tentang kasus confirm, kalau kita lihat grafiknya di 3 daerah yang kita diterapkan PSBB memang belum menggembirakan. Social distancing harus itu. Nah, ini kalau memang tidak turun-turun ya nanti akan dituduhi, artinya lebih keras lagi. Kemudian masker juga demikian masih banyak. Pagi tadi saya berangkat di Pasar Manyar itu banyak sekali yang tidak pakai masker. Itu satu saja kena, setengah mati. Pemerintah menganggap warga belum patuh mentaati aturan PSBB. Masih banyak aktivitas yang dilarang, tapi tetap saja dilakukan, termasuk aktivitas sholat tarawih di masjid. Hampir 6.000 orang ditindak dengan sanksi teguran. Kemudian, petugas juga membubarkan kerumunan massa sebanyak lebih dari 1.700 orang. Pekan kedua PSBB, penindakan akan semakin dipertegas. Dari aspek berkendara, hampir semua pelanggaran terjadi. Mulai dari roda 2 berbasis aplikasi, kendaraan pribadi, dan angkutan umum atau barang. Total ada lebih dari 1.600 pelanggaran. Roda 2 berbasis aplikasi tercatat paling banyak dengan lebih dari 1.200 pelanggaran. Peneliti kebijakan publik Universitas Negeri Surabaya, Hananto Widodo melayangkan kritik. Ia meminta pemerintah tidak hanya memberikan penekanan pada kewajiban publik dalam PSBB, tetapi juga bagaimana pemenuhan hak-haknya. Misalnya, keterlambatan bantuan sembako dan uang tunai yang diberikan setelah PSBB berjalan selama sepekan. Kalau kita lihat, justru bantuan-bantuan seperti sembako itu baru nampak sekarang. Padahal harusnya itu sebelum terlaksananya PSBB itu stok-stok bantuan itu sudah harus terpenuhi. Baru ketika PSBB terlaksana itu sudah tinggal subsidikan saja. Ya. Tapi ini kenyataannya masih ada kendala-kendala, entah kendalanya apa di lapangan. Yang paling serius adalah munculnya klaster pabrik rokok Sampurna. Masalah ini lantas memperlihatkan adanya konflik antara pemerintah Provinsi Jawa Timur dan pemerintah Kota Surabaya yang terlibat saling bantah. Agak terlambat responnya, jadi beliau menyampaikan bahwa tanggal 14 April beliau melaporkan ke Dinkes Surabaya. Nah, mungkin tidak detail barangkali informasinya. Kalau misalnya informasinya detail, pasti saya rasa akan melakukan quick respon. Jadi hal-hal seperti ini saya ingin sampaikan bahwa kecepatan merespon, kecepatan untuk memberikan layanan itu menjadi sangat penting untuk bisa memberikan layanan terbaik, dan itu juga ikut menentukan tingkat kesembuhan pasien. Jadi teman-teman, itulah yang kami sampaikan bahwa pemerintah kota tidak pernah terlambat. Laporan walaupun tidak lengkap, teman-teman itu turun ke lapangan, melakukan pengecekan. Kita jemput bola. Hananto Widodo menilai, konflik ini menunjukkan kurang koordinasinya antar dua institusi tersebut. Menurutnya, ini berbahaya karena akan menimbulkan masalah baru dalam penanganan pandemi COVID-19. Miftah Farid, Wandani, Surabaya, Jawa Timur.